Berikut adalah alur atau tahapan dalam melakukan analisa kebutuhan ruang, laboratorium, dan bengkel jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado. Yaitu pertama, mengambil data sekunder berupa dokumen DED existing lab dan bengkel, serta data mahasiswa Politeknik Negeri Manado dari bagian akademik. Selanjutnya, pengambilan data primer dengan melakukan survei langsung, melihat kondisi existing ruang-ruang pada lab dan bengkel, dan melakukan pengukuran ruang dan peralatannya. Setelah semua data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisa dengan beberapa perhitungan untuk memperoleh kebutuhan besaran ruang yang memenuhi standar. Dan data ukuran ruang-ruang existing tersebut dibuat dalam bentuk gambar DENA yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi desain alternatif pengembangan ruang-ruang yang dibutuhkan. Pendataan berdasarkan jumlah luas ruangan yang ada dari pendataan ke bentuk gambar sementara. Misalnya ada praktek di lab bahan. Kondisi sekarang sangat sempit. Coba buka, ternyata posisinya seperti ini begitu. Space kalau mau lihat semakin jalan dang. Kira-kira seperti ini ada ruang pegawai, gudang alat. Ini yang existing, nanti mau pindah di luar. Nanti mau kasih pindah. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah DENA existing gedung A, di mana pada gedung A terdapat 3 lab dan bengkel, yaitu lab konstruksi sipil, lab konstruksi kayu, dan lab uji material. Jika kita perbesar, berikut adalah DENA dari lab konstruksi sipil. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa luasan lab konstruksi sipil tidak mencukupi atau tidak memenuhi standar, di mana area ruang praktek tidak cukup luas untuk mewadahi aktivitas mahasiswa dengan jumlah saat ini, juga mewadahi peralatan-peralatan untuk praktek. Dan pada lantai 2, ruang kelas atau ruang instruksi sebelum praktek tidak cukup luasannya dengan jumlah mahasiswa. Total luasan lab konstruksi sipil saat ini yaitu 465 meter persegi. Sedangkan berdasarkan kajian, lab ini membutuhkan luasan 788 meter persegi. Selain ukuran luasan yang tidak memenuhi standar, lab ini juga tidak memenuhi standar kenyamanan termal bagi pengguna di dalamnya, terutama pada ruang instruksi. Kelas ini yang dipakai untuk menerima instruksi sebelum mahasiswa turun praktek tidak memiliki sirkulasi udara yang baik, sehingga pasti akan mempengaruhi kenyamanan mereka dalam belajar. Selanjutnya adalah bengkel konstruksi kayu. Dapat kita lihat pada DENA, kotak-kotak yang telah diberi nomor itu adalah area atau perletakan mesin-mesin kayu yang dipakai saat ini. Dan ada juga mesin-mesin yang dibutuhkan dan masih jadi, itu tidak bisa dipakai karena kurangnya luasan bengkel dan ditumpuk pada area merah ini, yang oval ini. Jadi untuk luasan area praktek kayu yang menggunakan mesin besar itu tidak cukup untuk saat ini. Begitu juga pada area praktek carpentry 1, yaitu dengan menggunakan meja prakteknya. Ukuran ruangan ini tidak cukup untuk mewadahi aktivitas praktek carpentry 1. Dan pada ruangan ini juga terjadi penumpukan hasil praktek, jadi digunakan juga untuk galeri praktek, tapi juga terlihat berantakan. Dan kelas instruksi yaitu di lantai 2, untuk ukuran ruang instruksi atau kelas itu tidak memenuhi standar juga. Dan terdapat 4 ruang instruksi yang sangat kecil.
Selain ukuran juga, ruangan ini tidak memenuhi kenyamanan termal. Ukuran keseluruhan bengkel konstruksi kayu saat ini yaitu 970 meter persegi. Sedangkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan yaitu bahwa bengkel ini membutuhkan 1746 meter persegi luasannya. Selanjutnya adalah lab uji material. Pada lab ini terdapat satu ruang instruksi dan sebenarnya lab ini membutuhkan 2 kelas untuk ruang instruksi. Dan juga dapat dilihat bahwa ruang kepala lab, pegawai, laboran, dan dosen itu terlalu kecil. Dan pada area labnya, berdasarkan kajian juga tidak memenuhi standar. Di mana ukuran lab uji material saat ini yaitu 462 meter persegi dan berdasarkan hasil kajian, lab ini membutuhkan 774 meter persegi. 3 lab selanjutnya terdapat pada gedung B. Jika diperbesar dapat kita lihat Dena Existing Lab Uji Tanah atau Lab Mekanika Tanah. Pada ruang praktek atau ruang labnya ini, selain ukurannya yang tidak memenuhi standar, dalam ruang lab ini juga digunakan sebagai ruang instruksi saat praktek. Jadi fungsi lab ini sudah tumpang tindih. Begitu juga pada gudang penyimpanan. Ini berdasarkan data di lapangan, kalau gudang ini tidak cukup untuk menampung barang-barang atau peralatan praktek. Dan pada bagian luar dari lab ini terjadi penumpukan material praktek yang sangat berantakan. Luas lab mekanika tanah saat ini yaitu 297 meter persegi. Sedangkan berdasarkan hasil kajian, lab mekanika tanah ini membutuhkan luasan sebesar 539 meter persegi. Berikut adalah lab hidrolika dan lab ukur tanah atau surveyor. Kedua lab ini akan dibahas bersama karena dalam praktek pada lab ukur tanah, mahasiswa menggunakan ruang pada lab hidrolika untuk belajar atau untuk instruksi sebelum mereka praktek keluar ruangan. Jadi pada ruang lab hidrolika ini terjadi tumpang tindih aktivitas yang digunakan oleh 2 mata kuliah. Sedangkan untuk praktek ukur tanah, mereka menggunakan area depan ruangan ini untuk praktek. Dan dari data existing tadi, setelah dikaji dan menghasilkan kebutuhan luasan ruangan, maka keluarlah hasil Dena yang baru sesuai dengan standar luasan yang telah dihasilkan tadi. Ini adalah Dena baru berdasarkan standar luasan yang telah dihasilkan. Ini adalah Dena gedung A, lantai 1, sebelum dan sesudahnya. Dilakukan penambahan pada area-area yang berwarna biru pada gambar ini. Dan pada lantai 2-nya, dilakukan penambahan pada area-area biru ini. Jika diperbesar, bisa kita lihat Dena pada lab konstruksi sipil pada gambar ini. Terlihat penambahannya pada Dena sebelum dan sesudahnya, seperti pada gambar ini. Selanjutnya pada bengkel konstruksi kayu. Dapat dilihat Dena ruangannya lebih besar daripada sebelumnya, terutama pada area praktek carpentry 2 yang menggunakan mesin-mesin kayu itu sudah terlihat lebih lapang dan berdasarkan standar kajian sudah memenuhi standar. Ini adalah hasil desainnya lantai 1 dan lantai 2. Dan yang ini adalah lab uji material sebelum dan sesudahnya. Ini adalah lantai 1 dan berikutnya ini adalah lantai 2. Dan selanjutnya adalah lab uji tanah dan ini adalah Dena hasil desain berdasarkan ukuran yang dihasilkan oleh kajian. Dan pada lantai 2, gedung B digunakan untuk lab hidrolika dan lab ukur tanah. Dapat kita lihat pada Dena
Terdapat ruang-ruang kelas masing-masing lab, yaitu lab hidrolika dan lab ukur tanah, dan pada bagian depan itu adalah area terbuka yang digunakan untuk praktek. Dan berikut adalah usulan desain fasade bagi lab yang mengalami perubahan dan terdampak pada bagian luarnya. Untuk konsep fasade dan interior dalam bengkel dan lab pada teknik sipil ini, kami memilih tema atau konsep industrialis dan biophilic design sebagai respon terhadap pandemi saat ini. Konsep industrialis itu sendiri dipilih karena dianggap cocok untuk diterapkan pada bangunan bengkel dan lab teknik sipil. Biophilic design yaitu di mana pada desain ini terdapat bukaan-bukaan yang menghasilkan sirkulasi udara yang baik untuk ruangan-ruangan, serta memasukkan unsur alam ke dalam ruang atau sekitarnya, di mana ini akan berpengaruh pada kenyamanan pengguna bangunan.